Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rizky Notabene Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Arsitektur Enterprise bersama dengan anggota kelompok saya di mana tugas ini disusun oleh saya sendiri, Anissa Rizky, kemudian ada Ilham Rampiana, ada Ilham, ada Melina Siregar, ada Lukmanul Hakim, dan Sri Sudrajat. Makalah ini membahas konsep arsitektur enterprise dan penggunaan TOGAF sebagai framework terstruktur untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan kapabilitas TI organisasi, di mana terdapat pendahuluan kenapa EA dibutuhkan. Perkembangan TI mempercepat transformasi digital sehingga organisasi perlu integritas TI dalam operasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Menurut jurnal Hasdiansa dan Hasbia 2025, banyak organisasi menghadapi fragmentasi sistem, duplikasi data, dan ketidakselarasan strategi bisnis TI. Menurut Maulana di tahun 2023, EA muncul sebagai pendekatan holistik untuk menjembatani kebutuhan bisnis dan kapabilitas teknologi sehingga investasi TI memberikan nilai tambah, menurut Ajija dan Isman di 2023. Kemudian, apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise adalah deskripsi formal, struktur, dan integrasi elemen organisasi seperti proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk memastikan sinergi dalam mencapai tujuan strategis. EA berfungsi sebagai cetak biru strategis yang mengintegrasikan perencanaan TI dengan visi dan misi bisnis sehingga pengembangan sistem tidak berjalan terfragmentasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Saya Ilham dengan NIM 1925-217. Jadi, saya akan coba melanjutkan presentasi mengenai slide di bagian TOGAF. Jadi, TOGAF ini adalah framework yang kita pilih. TOGAF populer karena kelengkapan dan fleksibilitasnya. Inti TOGAF adalah arsitektur development method, siklus iteratif untuk persiapan, perencanaan, perancangan, implementasi, hingga tata kelola arsitektur. TOGAF menekankan penyelarasan bisnis TI dan mencakup dimensi bisnis, data, aplikasi, serta teknologi. Baik, Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada slide ini kita akan membahas pilar fundamental dalam penyusunan arsitektur perusahaan. Di dalam kerangka kerja TOGAF, terdapat 4 domain utama yang saling mengikat dan terintegrasi, yang biasa kita singkat sebagai BDAT, yaitu Business, Data, Application, dan Teknologi. Yang pertama, bisnis arsitektur. Segala transformasi teknologi harus berawal dari kebutuhan bisnis. Di domain ini, kita melakukan pemetaan proses bisnis yang ada saat ini dan merancang pengembangan ke depan agar setiap langkah teknologi yang kita ambil selaras dengan tujuan besar organisasi. Yang kedua, data arsitektur. Data adalah aset strategis kita. Di sini, kita mendefinisikan, memodelkan, dan mengatur tata kelola data. Tujuannya agar hubungan antar entitas data menjadi sangat jelas, bersih, dan terstandar, sehingga kita bisa mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga, application arsitektur. Untuk mengoperasikan bisnis dan mengolah aplikasi-aplikasi utama apa saja yang untuk mengoperasikan bisnis dan mengolah data tersebut, kita membutuhkan sistem. Di tahap ini, kita mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama apa saja yang kita butuhkan, serta bagaimana aplikasi-aplikasi ini saling terhubung dan berkomunikasi guna memenuhi fungsi bisnis sehari-hari. Terakhir, teknologi arsitektur ini adalah fondasi fisik
dan infrastrukturnya. Di sini kita mengidentifikasikan kondisi infrastruktur saat ini, baik hardware, network, maupun cloud. Lalu merancang pengembangannya agar mampu menopang aplikasi data dan bisnis kita secara aman dan andal. Keempat domain tersebut tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Mereka harus berkolaborasi secara sinergis untuk menciptakan sebuah arsitektur perusahaan yang konsisten, kokoh, dan siap dioperasikan demi mendukung pertumbuhan organisasi kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas proses pengembangan dan persiapan implementasi TOGAF. Proses pengembangan dan persiapan implementasi TOGAF dimulai dari tahap preliminary. Pada tahap ini, organisasi menyiapkan fondasi yang diperlukan, seperti dukungan manajemen, pembentukan tim, penetapan ruang lingkup, dan prinsip-prinsip arsitektur yang akan digunakan. Selanjutnya adalah tahap vision, yaitu merumuskan visi dan tujuan enterprise arsitektur yang ingin dicapai. Pada fase ini kebutuhan bisnis dan harapan para stakeholder diidentifikasi. Tujuannya agar arah pengembangan menjadi jelas. Tahap berikutnya adalah develop ADM, yaitu pengembangan arsitektur menggunakan metode ADM atau Architecture Development Method. Pada fase ini dilakukan perancangan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang selaras dengan tujuan organisasi. Setelah rancangan selesai, proses masuk ke tahap implementation. Pada tahap ini, arsitektur yang telah dirancang mulai diterapkan ke dalam lingkungan operasional dengan tetap memperhatikan kesiapan sumber daya, manajemen perubahan, dan tata kelola organisasi. Melalui semua tahapan yang sistematis ini, TOGAF membantu organisasi membangun enterprise arsitektur yang lebih terarah, terintegrasi, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efektif. Perkenalkan, nama saya Melina Siregar, NIM 19252253. Di sini saya ingin melanjutkan untuk 4 manfaat implementasi TOGAF, yaitu 1. Penyelarasan strategis, yaitu menyelaraskan investasi TI dengan tujuan bisnis sehingga setiap proyek memiliki nilai terukur. Yang kedua, efisiensi dan pengurangan duplikasi, mengurangi redundansi sistem, menyederhanakan akan integrasi antar unit, menurunkan biaya operasional. Lalu yang ketiga, kelincahan inovasi, menyediakan kerangka untuk perubahan cepat tanpa merusak ekosistem TI. Yang keempat, manajemen risiko keamanan, yaitu mendeteksi kerentanan dan menerapkan proteksi seragam untuk aset digital organisasi. Penelitian menunjukkan peningkatan bisnis rata-rata 42% dalam 18 bulan setelah implementasi TOGAF. Seperti yang tertera pada layar, implementasi enterprise architecture memberikan dampak positif yang sangat nyata. Ada 7 dorongan utama yang akan dirasakan oleh perusahaan. Yang pertama, terciptanya penyelarasan antara strategi bisnis dan IT. Yang kedua, meningkatnya efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, organisasi menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat, peningkatan dalam manajemen risiko. Yang kelima, terbangunnya kolaborasi antar departemen yang lebih baik. Lalu yang keenam, memperkuat pengambilan keputusan yang strategis. Lalu yang terakhir, dan pada akhirnya bermuara pada layanan pelangganan yang lebih baik. Ketujuh hal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan semuanya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif dan memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Satu poin penting yang ingin saya garis bawahi di sini adalah enterprise architecture bukanlah sekedar tumpukan dokumentasi IT semata. Lebih dari itu, enterprise architecture adalah sebuah investasi strategis yang dampaknya sangat luas dan mempengaruhi seluruh level di dalam organisasi. Sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita beralih ke bagian kesimpulan.
Dari seluruh pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa arsitektur enterprise yang berbasis pada kerangka kerja tugas merupakan sebuah pendekatan yang sistematis. Pendekatan ini berfungsi menjembatani dan menyelaraskan proses bisnis dengan teknologi informasi. Hal ini dilakukan melalui 4 domain utama: enterprise architecture dan siklus architecture development method yang bersifat iteratif atau berkesinambungan. Namun perlu diingat bahwa konsep bagus ini membutuhkan fondasi pelaksanaan yang kuat. Keberhasilan implementasi enterprise architecture sangat bergantung pada 4 faktor. Yang pertama, dukungan dari manajemen, kesiapan SDM, proses tailoring atau penyesuaian framework dengan kondisi real perusahaan, serta tata kelola yang berjalan secara berkelanjutan. Sebagai hasil akhirnya, penerapan TOGAF akan sangat membantu organisasi untuk mengurangi duplikasi sistem maupun proses, meningkatkan interoperabilitas antar departemen, dan juga memperkuat dasar kita dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Ketiga hal inilah yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung dalam mendukung transformasi digital organisasi kita secara berkelanjutan. Demikianlah presentasi mengenai enterprise architecture berbasis TOGAF ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.